Selama masa pandemi COVID-19, transaksi perdagangan ekspor-impor di Indonesia mengalami guncangan yang luar biasa. Dampak pembatasan transaksi mobilitas impor-ekspor luar negeri dan distribusi logistik antar daerah di Indonesia menyebabkan operasional distribusi barang dan jasa menjadi terganggu dan baru kembali normal pada akhir tahun 2021. Namun kini, kita dihadapkan kembali dengan tantangan baru akibat adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada awal tahun 2022 lalu. Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, dampak perang Rusia-Ukraina menyebabkan bunker adjustment factors, seperti biaya bahan bakar kapal dan biaya asuransi pengiriman menjadi meningkat 2 kali lipat. Kemudian, berlakunya pembatasan kapal-kapal yang berasal dari Rusia untuk berlabuh di beberapa pelabuhan menyebabkan kelangkaan beberapa material, bahan baku dan komoditas, dan kalaupun ada yang berani berlabuh dikenakan ongkos yang mahal. Di dalam video ini, kami dari Apjasi, Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia, akan menjelaskan latar belakang tentang konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dampaknya pada sektor supply chain dan perdagangan internasional pada Indonesia. Simak video ini hingga akhir untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terbaik dalam mengantisipasi potensi gangguan yang akan terjadi di perusahaan Anda. Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak 2014 akibat munculnya revolusi yang menentang dominasi kekuasaan Rusia. Revolusi tersebut berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, pada tahun 2015 lalu, dan menginginkan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Hal tersebut membuat Presiden Rusia, Vladimir Putin, marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Semenjak saat itu, hubungan antara Rusia dan Ukraina berlangsung kurang baik. Hingga pada puncaknya, 24 Februari 2022 kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia resmi melakukan operasi militer di wilayah perbatasan dan sejumlah kota di Ukraina. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia maupun Ukraina sendiri hingga saat ini berjalan dengan sangat baik, mulai dari bidang politik, perdagangan, hingga investasi. Dengan Rusia misalnya, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Rusia mengalami peningkatan hingga 40%, dan telah mencapai volume perdagangan sebesar 3 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Begitupun dengan Ukraina. Diketahui bahwa nilai perdagangan Indonesia-Ukraina pada tahun 2021 mencapai 1,46 miliar dolar Amerika yang mana naik sampai dengan 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa komoditas yang diimpor dari Rusia dan Ukraina ke Indonesia mencakup beberapa produk komoditas yang sangat penting bagi kebutuhan pangan di Indonesia, antara lain gas dan minyak, lemak dan minyak hewan atau nabati, alas kaki, karet, dan gandum. Namun, akibat adanya konflik Rusia ke Ukraina, maka mengakibatkan terganggunya supply chain perdagangan Indonesia, baik dari dalam maupun ke luar negeri, terutama ke Rusia dan Ukraina. Tentu hal ini menjadi ancaman besar bagi sektor bisnis perusahaan. Lalu, apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan supply chain bagi perusahaan? Pertama, identifikasi pada risiko perusahaan saat ini yang terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya adalah melakukan diversifikasi supplier dan jasa distribusi. Memastikan tidak mengandalkan satu supplier saja dan satu jasa distribusi produk pada bisnis yang Anda kelola. Sebaiknya ambil berbagai supplier dan jasa distribusi dari berbagai wilayah untuk meminimalkan risiko terjadinya keterlambatan pengiriman maupun risiko-risiko lainnya. Terakhir, selalu lakukan review dan evaluasi risiko, serta melakukan penyesuaian skenario pengendalian risiko secara berkala. Bagi para pelaku usaha, pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap sektor supply chain dan perdagangan internasional tentu mengganggu perusahaan dalam jangka pendek dan menengah. Apjasi mengajak Anda, masyarakat luas dan juga perusahaan-perusahaan untuk ikut serta menghadiri sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Apjasi, di mana webinar ini mengangkat tema mengantisipasi dampak global dan potensi resiko terhadap perang Rusia-Ukraina bagi sektor bisnis perusahaan. Secara khusus, webinar ini akan membahas beberapa subtopik yang sangat menarik seperti contohnya perkembangan situasi dan kondisi keamanan secara global, dampak dan potensi risiko perang Rusia-Ukraina terhadap sektor bisnis perusahaan, hingga strategi dalam mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina
yang mungkin terjadi di masa mendatang. Webinar ini akan dilaksanakan secara online dan materi-materi akan dipaparkan secara langsung oleh Andi Wijayanto SH MSc selaku Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa catat tanggal dan jam waktu pelaksanaan webinar. Kami tunggu kehadiran Anda untuk berdiskusi bersama demi mewujudkan bisnis perusahaan yang aman dan tentram dari berbagai gangguan internal maupun eksternal. Mari berkontribusi bersama Abjasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengamanan di Indonesia. Cari tahu lebih banyak tentang Abjasi dengan mengunjungi website www.abjasi.or.id dan media sosial Instagram Abjasi di @abjasi_id. Karena Abjasi dengan senantiasa akan membantu individu dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan manajemen keamanan dalam proses bisnis, kegiatan, dan usaha yang dijalankan menjadi lebih optimal.